boleh terus terang, sistem ini jauh banyak merugikan siswa secara umum ya. Untuk lingkungan sekolah yang radiusnya 2 kilo nggak habis. Sedangkan ada radius yang 6 kilo sama sekali nggak bisa ditampung. Kita ngapain ada sekolah dekat, terus kita harus sekolah jauh-jauh di luar. Lagu lama, setiap kali ganti menteri ada saja hal-hal yang menerbitkan kontroversi. Kali ini dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Awal Mei lalu, Pak Menteri menerbitkan peraturan mengenai zonasi sekolah. Pasal 15 menyebutkan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon murid yang berdomisili pada radius zona terdekat paling sedikit 90%. Peraturan Mendikbud ini terbilang muluk, tak pelak lagi menerbitkan sejumlah masalah di lapangan. Bersama saya Carlos Michael, pemirsa, Anda menyaksikan In-Depth Zonasi Sekolah Bikin Keki. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. 17 Juli lalu adalah hari pertama bagi siswa baru dari taman kanak-kanak hingga SMA masuk sekolah. Demikian pula bagi anak-anak ini. Masih berseragam sekolah dasar, hari itu adalah langkah pertama mereka menimba ilmu di SMP Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka adalah peserta didik baru yang disaring lewat sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2017-2018. Penyaringan itu ada 2 tahap ya. Tahap pertama dengan sistem penyaringan afirmasi dan prestasi, yang kedua dengan zonasi. Penerapan zona untuk menyaring siswa baru ini bikin ribet. Masyarakat yang akan menyekolahkan anak mereka tidak banyak tahu dan tidak begitu paham dengan sistem zonasi sekolah. Namun, belatnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 sudah terbit sejak 5 Mei lalu. Jadi, aturan Pak Menteri Muhadjir Effendi harus jalan. Sistem zonasi memberikan poin atau skor tambahan kepada calon siswa yang rumahnya satu zonasi dengan lokasi sekolah. Makin dekat letak rumahnya dengan sekolah, skornya makin tinggi. Pemerintah pusat menyerahkan penentuan radius zonasi kepada pemerintah daerah. Contohnya, skor zonasi di SMP Negeri 1 Bojonggede. 1 RT dengan sekolah, penambahan poinnya itu 300, untuk yang 1 RW penambahan poinnya 240, untuk yang 1 desa penambahan poinnya 180, yang 1 kecamatan atau berbeda desa dengan sekolah itu hanya 120, kemudian yang 1 kabupaten artinya berbeda kecamatan, tambahan poinnya hanya 60. Di luar zona itu tidak ada penambahan poin, artinya tambah poinnya 0. Tapi Dinas Kabupaten Bogor berdasarkan aturan yang ada menyiapkan 10% dari kuota yang tersedia untuk anak-anak yang di luar kabupaten. Di SMP Negeri 1 Bojonggede misalnya, skor tertinggi yang diperoleh siswa mencapai 545. Skor ini diperoleh dari nilai ujian sebesar 245, ditambah poin zonasi sebesar 300. Skor si murid melesat karena alamat rumahnya masih 1 RT dengan SMP Negeri 1 Bojonggede. Sementara ada anak yang nilai ujiannya 284,5 atau rata-rata 94,8 per mata pelajaran. Hanya bertengger di urutan 138. Ini karena anak tadi hanya mendapat poin zonasi sebesar 120. Kalau boleh terus terang, sistem ini jauh banyak merugikan siswa secara umum ya, atau masyarakat secara umum. Karena apa? Ada kesenjangan penambahan poin yang begitu signifikan barangkali bahasanya ya. Sistem zonasi sekolah yang tidak praktis dikeluhkan masyarakat, terutama orang tua murid. Tak terkecuali bagi warga RT 5 RW 3 Perumahan Griawaringin Elok,
Perumahan ini letaknya bersebelahan dengan SMP Negeri 1 Bojonggede. Warga di perumahan ini membuat petisi keberatan atas penerapan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Bojonggede. Kalau yang di komplek jelas, apalagi yang satu berbatasan pagar itu ada 2 orang. Kemudian yang satu RT, korbannya 1 orang dengan nilai di atas 9, tetapi tidak diterima. Petisi warga RT 5 RW 3 menyebutkan akan menutup dan melarang penggunaan fasilitas umum di lingkungan perumahan Gria Waringin Elok untuk kegiatan SMP Negeri 1 Bojonggede. Namun, rencana penutupan jalan dan pelarangan penggunaan fasilitas umum urung dilakukan. Blokir dalam arti pertama kita akan menyurati, karena selama ini mereka melakukan kegiatan tuh contohnya kayak olahraga, pramuka, itu menggunakan akses ini. Ya terus terang ya sebagai warga sekolah ya kami prihatin. Kalau nggak bisa dilalui oleh anak kami mau lewat mana? Sistem zonasi sekolah juga menerbitkan masalah di SMP Negeri 1 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Terlebih, sistem ini baru pertama kali diterapkan. Untuk lingkungan sekolah yang radiusnya 2 kilo udah habis. Itu desa Cangkudu, sama sekali nggak bisa ditampung. Malah yang radius dekat sebagian besar juga kita harus menolak. Roro Sri Murni, salah satu orang tua murid, merasakan dampak minimnya sosialisasi sistem zonasi sekolah. Penerapan aturan baru ini membuat anak Roro harus mendaftar dari jalur khusus. Padahal anaknya, Laila Febi Sahrila, adalah lulusan terbaik salah satu SD di Jogja. Sekolah yang sudah menjadi pertama itu menjadi idola, istilahnya SMP 1, istilahnya kelasnya sudah high class kayak gitu. Tapi pada kenyataannya anak saya justru malah nggak terima. Nah itu benar-benar membuat hati orang tua menangis di situ. Orang nomor 1 di Kabupaten Tangerang turun tangan. Bupati Tangerang Ahmad Syaki Iskandar meminta sistem zonasi dikaji ulang. Sang bupati lebih sreg jika penerimaan siswa baru berdasarkan prestasi akademik. Yang pertama, kami berharap pemerintah kabupaten itu melalui suratnya kepala dinas agar peninjauan kembali tentang sistem zonasi. Yang kedua, kami berharap juga ada penambahan kaitan dengan masalah rombel serta jumlah peserta didik setiap kelasnya. Yang di Permen disebutkan 32, kami berharap sesuai dengan RPJM Pak Bupati adalah 36. Untuk menampung banyaknya jebolan sekolah dasar, pemerintah Kabupaten Tangerang membuka kelas pagi dan kelas siang.